Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat Waalaikumsalam. rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dikaruniai kesempatan untuk bersama-sama di acara psikologi keluarga yang mudah-mudahan mempersuasi kita semua untuk bisa menjadi keluarga yang betul-betul bisa mendukung satu sama lain, termasuk juga untuk buah hati kita. Sebelumnya kita akan mengucapkan terima kasih tentu saja untuk Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar yang sudah hadir, yang hari ini bahasannya lumayan milenial banget. Dan tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau dan dapat membersamai beliau di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama membaca ilmu kitab terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan Ikhwan Akhwat, kasus hari ini terkait dengan aib keluarga di media sosial, dan yang satunya lagi tentang bagaimana kalau pasangan kita dekat dengan orang lain. Banyak pasangan yang membongkar bukti perselingkuhan atau keburukan pasangan ke publik demi mendapatkan dukungan dari netizen. Ustadz Hussein, batasnya mencari keadilan dan larangan membuka aib atau pasangan gibah dalam Islam seperti apa ya? Karena ingin banget tahu masalah keluarga itu boleh dibawa ke ranah publik nggak sih? Sementara untuk Pak Abu Bakar, mohon dampak jangka panjangnya untuk kesehatan mental anak-anak kami ketika konflik private menjadi konsumsi publik. Bagaimana untuk membantu proses penyembuhan trauma kalau ini sampai terjadi? Bisa dua mungkin ya Ustadz ya? Oke. Yang satunya lagi terkait dengan pasangan yang punya teman lawan jenis nih di tempat kerja. Tempat dia sering mengadu atau curhat masalah pekerjaan. Bilangnya sih teman biasa. Tapi saya merasa dikhianati deh karena dia lebih terbuka pada orang lain dibanding pada saya. Bagaimana kecemburuan ini? Tidak sehat atau sehat? Ataukah ini memang bentuk perselingkuhan emosional saja? Pak Abu Bakar mohon ya, batasan pertemanan setelah menikah itu juga perlu banget kami ketahui. Ustadz Hussein sebagai keingintahuan kami batasan muamalah berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram untuk orang yang udah berkeluarga itu gimana? Apakah kedekatan dianggap melanggar hukum? Mari kita simak dengan telinga jiwa kita bagaimana masalah ini bisa terurai. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuntunan
yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangga. Bila kita ikuti, niscaya akan menjaga keutuhan rumah tangga kita, menumbuhkan rasa cinta, membuat hidup mereka tentram, dan rahmat Allah juga Allah akan curahkan pada mereka. Di mana pria tahu batas-batas yang dibolehkan dalam agama dan tahu mana yang tidak dibolehkan. Seorang pria dengan sendirinya tidak dibenarkan kalau dia berhubungan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya dalam keadaan berdua, atau seorang laki-laki curhat kepada seorang wanita. Baik itu wanita yang belum berpasangan maupun yang sudah berpasangan. Baik laki-laki yang sudah berpasangan maupun yang belum berpasangan. Karena kalau curhat berarti kan hanya ada mereka berdua. Tidak mungkin mereka curhat sambil berbicara di tengah-tengah umum. Dan dari curhat ini bisa muncul nanti hal-hal yang tidak baik. Dan belum tentu akan menyelesaikan dan memberikan solusi bagi mereka dalam persoalan mereka. Maka yang terbaik apabila ada kesalahpahaman dalam rumah tangga, ada persoalan di mana dia ingin mencari solusi, bertanya kepada orang-orang yang bisa memecahkan problema mereka, bukan justru menjerumuskan ke dalam problema yang baru bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Itu seorang laki-laki curhat kepada seorang wanita. Si wanita mendengarkan, menyimak, kemudian memberikan pendapat. Dari pintu-pintu tersebut syaitan akan masuk. Membuat si perempuan merasa diberikan kepercayaan, muncul rasa harunya. Kalau dia sudah bersuami, dia bandingkan dengan suaminya yang tidak bertanya kepadanya, yang tidak pernah melibatkan dirinya. Lalu dihadapi laki-laki yang curhat, membuka isi hatinya. Si perempuan memberikan nasihat dan masukan. Tapi pembicaraan ini bisa saja menimbulkan, bahkan itu besar sekali, menimbulkan kedekatan yang tidak dibolehkan dalam agama. Dengan alasan curhat. Jadi kalau dia di dalam rumah menemukan persoalan yang tidak mampu dipecahkan, dia bisa bertanya pada ahlinya. Orang-orang yang bisa memberikan nasihat yang baik. Begitu juga perempuan di saat berhadapan dengan urusan rumah tangga bersama suami, jangan curhat kepada pria asing. Pria asing ini ingin jadi pahlawan. Kalau di rumah bersama istrinya, mungkin dia bersikap arogan, kasar, tidak mau dengarkan keluh kesah istri, tapi bersama wanita asing, dia bukan hanya memiliki 2 telinga, bahkan 10 telinga. Hatinya terbuka untuk mendengarkan curhat seorang wanita, dan dia merasa dirinya pada saat tersebut menjadi seorang pahlawan yang bisa memberikan solusi. Akhirnya muncul pesona di antara keduanya, padahal sebetulnya itu merupakan bisikan-bisikan syaitan yang masuk dari pintu yang mereka tidak duga. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak baik. Sebagai contoh, ada seorang wanita mengalami problema rumah tangga. Lalu disediakan tempat konsultasi bersama seorang ustadz. Di satu majelis ta'lim. Akhirnya si perempuan tersebut yang curhat bersama ustadz ini berduaan. Akhirnya syaitan membuat si wanita di hadapan pria tersebut begitu menarik, mempesona. Begitu juga pria bagi wanita tersebut begitu mempesona. Akhirnya mereka lupa akan tujuan mereka, sampai pada akhirnya mereka berhubungan. Si wanita berpisah dari suaminya, si ustadz berpisah dari istrinya, akhirnya mereka membangun hubungan yang baru. Nah ini pasti akan menimbulkan persoalan apa tidak? Dan pada saat mereka lupa, akal sehat mereka hilang. Begitu hati diselubungi oleh perasaan, akal sehatnya akan hilang, maka muncul tindakan-tindakan
yang tidak lagi sesuai dengan akal sehat, mengorbankan rumah tangganya, menyia-nyiakan anaknya. Ini kejadian-kejadian yang sering terjadi. Oleh karena itu, kalau seandainya seorang bertanya kepada ustadz, hendaklah tidak berduaan. Tidak berduaan. Atau paling tidak, di sebelahnya ada istrinya, ya. Biar si perempuan menyampaikan curhatnya, ya, supaya istri walaupun tidak mendengar berada jauh dekat di sampingnya, agar tidak menimbulkan apa? Kesempatan bagi setan untuk masuk di tengah-tengah mereka. Biasanya seorang perempuan di saat dia curhat, terkadang dia bukan yang keluar dari problema yang dihadapi bersama suaminya, tapi ingin berpisah dari suami, kemudian mencari pelabuhan baru. Dia jelekkan suaminya, dia rendahkan suaminya, kemudian dia tunjukkan bagaimana kelemahan dia butuh seorang pendamping. Nah, ini merupakan perangkap-perangkap setan. Nah, banyak pria-pria yang masuk dalam perangkap seperti ini. Akhirnya merusak kehidupannya, masa depannya, bahkan ustadz juga akhirnya kehilangan kepercayaan orang terhadap dirinya. Oleh karena itu, Rasulullah ingatkan kita untuk tidak berduaan dengan wanita asing. Karena ketiganya adalah syaitan. Begitu juga mengingatkan kita untuk menjaga pandangan mata kita. Karena pandangan mata ini merupakan panah beracun, ya, dari panah iblis. Begitu masuk ke dalam hati kita, walaupun panahnya sudah tercabut, racunnya apa? Racunnya masih menyebar pada hati kita. Oleh karena itu Allah perintahkan kita menjaga pandangan mata kita, menjaga lisan kita, menjaga pakaian kita, tidak berduaan dengan lawan jenis kita yang bukan muhrim kita. Kalau kita mau curhat, curhat kepada orang yang tepat. Wanita katakan mengalami problema, sebaiknya datang kepada ustadzah, ya, wanita, atau kepada psikolog wanita untuk bertanya kepadanya agar lebih bebas. Tapi bukan sembarang ustadzah, bukan sembarang juga psikolog. Ya, begitu kita cerita, langsung dia terbawa emosinya, akhirnya menganjurkan tindakan-tindakan yang tidak rasional. Bagi si ustadzah tidak akan menanggung apa-apa, karena bukan suaminya. Tapi bagi perempuan ini, ya. Jadi tanya kepada ustadzah yang bijak, yang bisa memberikan nasihat, masukan yang baik. Pria juga demikian. Jangan curhat kepada sembarang orang, apa kepada teman. Teman mengatakan, kamu gak usah khawatir, dunia gak sedaun kelor, patah 1, 1000 berganti. Itu ucapan yang gampang diucapkan, tapi apa? Akibatnya cukup fatal. Jadi hendaknya laki-laki juga bertanya kepada orang-orang yang bisa memberikan masukan, nasihat, agar dia dapat berpikir secara objektif, kemudian memberikan solusi bagaimana menghadapi persoalan yang dihadapi. Adapun seorang yang mengalami problema rumah tangga, di-upload di publik. Kita bertanya apakah publik ini bisa memberikan solusi buat dia? Katakan mereka memberikan dukungan berpihak pada wanita ini, bisa nggak menyelesaikan problema rumah tangga mereka? Yang ada, dengan terlibatnya banyak orang, membuat situasi menjadi keruh. Belum ini kan viral pasangan suami istri. Terjadi keributan di antara mereka, ada masalah keuangan juga. Tadinya diam-diam, tahu-tahu karena mulai beredar keluar, mulai akhirnya orang terlibat banyak, memberikan dorongan, hasutan kepadanya. Akhirnya kondisi keadaannya memuncak sampai mereka berpisah. Apakah perpisahan ini merupakan solusi akhir buat mereka? Yang laki-laki pasti menyesal, yang perempuan juga pasti apa? Menyesal. Seperti seorang wanita, pasangan suami istri datang kepada saya. Lakinya pernah melakukan perbuatan selingkuh. Si perempuan, ya, bersama orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Setelah mereka berpisah beberapa saat, ternyata si perempuan apa? Masih mencintai suaminya. Dan sudah dikaruniai anak. Si laki-laki juga masih mencintai istrinya. Apa yang mereka sebarkan sudah viral. Orang sudah tahu bahwa mereka berpisah. Tahu-tahu, masyarakat, netizen yang tadinya mengetahui sudah berpisah, bertemu dia bersama suaminya bergandengan tangan kembali. Malu nggak? Malu. Jadi jangan pernah kita mempublish persoalan pribadi kita, karena tidak akan menyelesaikan persoalan. Masyarakat yang mendengar, mereka terbawa emosi.
Maka mereka memberikan pendapat-pendapat yang bermacam-macam. Jangan mau digituin. Mendingan cerai saja, mendingan ini, mendingan itu. Dan begitu dipublish, kesian anak-anak dari hubungan tersebut ya, Iya. akan apa? Akan dipermalukan. Dan muncul nanti kan jejak digital ini kan nggak dihapuskan. Walaupun anak tersebut sudah mulai dewasa, dia tahu keributan ayah ibunya. Ini menjadi motif yang tidak sehat buat pertumbuhan anaknya. Karena orang tua menjadi idola. Di saat anak melihat idola orang tua yang seperti ini, mau tidak mau apa? Ya, ini susah. Tidak memberikan motivasi yang sehat buat mereka. Jadi alangkah baiknya, kalau ada persoalan jangan sekali-kali kita publish. Kalau lagi akur, foto kita di Facebook dalam keadaan berpasangan. Begitu lagi marahan, kita hilangkan foto pasangan kita. Mulai orang tahu ada persoalan di antara mereka. Ini kekanak-kanakan. Oleh karena itu, kalau memang ada kezaliman, ya, kita bisa mengadukan kepada yang berwajib. Tapi dengan pertimbangan akal sehat. Allah berfirman, La yuhibbullahu al-jahra bisu' minal qawli illa man zulim. Sekali-kali Allah tidak menyukai orang yang suka menampakkan keburukan, kecuali pada saat dirinya dianiaya. Jadi kalau kita melihat orang berbuat buruk, jangan kita sebarluaskan. Kecuali kalau perbuatannya menyangkut aniaya terhadap orang lain. Iya. Boleh kita beritahukan. Contoh kalau seandainya ada seorang dilamar oleh seseorang. Lalu itu orang bertanya bagaimana menurut Ustadz Hussein, pria ini baik-baik apa tidak? Kalau pria ini tidak baik, saya nggak boleh mengatakan baik. Karena saya dekat sama orang tuanya. Saya mesti katakan bahwa ini pria yang tidak layak menjadi suami kamu. Kelakuannya begini, nah terserah kamu. Ada orang bertanya mengenai seorang dari kerabat saya. Ustadz Hussein bagaimana pandangannya terhadap ini? Saya bilang, kalau kamu dengar pendapat saya, kalau saya punya anak perempuan, dia melamar, saya tidak akan sama sekali nikahkan anak perempuan saya. Itu pendapat saya. Bukan saya membicarakan kejelekan orang, tapi ini supaya kamu tidak apa? Ternyata dia memaksakan diri untuk apa? Untuk menikah. Baru beberapa bulan akhirnya mereka berpisah. Saya nggak bertanggung jawab. Saya sudah sampaikan apa yang saya tahu. Jadi kalau seandainya orang bertanya tentang sesuatu yang akan membawa dampak yang buruk, kita harus sampaikan apa adanya. Kalau menyangkut kezaliman terhadap orang lain. Tapi kalau orang tersebut baik, sebagaimana kita tahu, kita katakan yang saya tahu orang ini baik-baik, berbakti pada ayah ibunya, taat kepada Allah. Dalam pergaulan juga orang mengenai sebagai orang baik, tapi yang tersembunyi saya nggak tahu. Nah, tinggal kamu tentukan pilihan kamu. Jadi hendaknya kalau bukan menyangkut kezaliman, ya, jangan kita ungkap. Ada orang mau kerja sama dengan seseorang, orang bertanya, Ustaz bagaimana si Fulan? Bisa nggak kita ajak kerja sama? Kalau dia jujur baik, kita berikan rekomendasi. Kalau tidak, katakan apa adanya. Bukan kita membuka rahasia orang. Karena menyangkut satu hal yang bakal membawa dampak resiko buat orang lain. Tapi kalau tidak, hendaknya kita tutup. Contoh kalau seorang laki-laki mendengar suaminya berbuat selingkuh. Berbuat selingkuh. Di sini hak perempuan untuk memberikan maaf dengan dia bertobat atau si perempuan menuntut untuk berpisah. Itu hak perempuan. Atau menuntut untuk berpisah. Kalau dia berikan maaf dengan sendiri, si laki-laki harus bertobat. Kalau tetap melakukan perbuatan zina, si perempuan kalau dia muslimah, dia tidak akan menerima hal ini. Ini perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama. Kalau dia membiarkan berarti dia merestui perbuatan zina. Jadi kalau dia bertobat, berjanji untuk tidak mengulangi, berikan kesempatan. Tapi kalau seandainya dia tidak bertobat, ya, atau si perempuan menuntut untuk berpisah karena tidak bisa menerima perselingkuhan suaminya, itu hak dia. Tapi jangan dipublish. Jangan dipublish. Si perempuan kalau saat ini memiliki anak, kesian anak ini. Kalau sampai nanti mereka dewasa, orang tua yang berbuat yang tidak, mereka dipermalukan. Atau si anak beranggapan apa? Orang tua saya juga berbuat begitu. Dan kita nggak tahu, jangan-jangan nanti mereka kembali lagi, akhirnya mereka merasa malu. Jadi tempuh jalan yang baik, biar masing-masing menutupi masa lampaunya. Mudah-mudahan si wanita mendapat pasangan yang lebih baik daripada mantan suaminya.
suami juga mudah-mudahan bertobat. Karena begitu kita publish, rasa malu mereka hilang. Mereka bilang sudah kepalang basah. Sudah kepalang basah. Atau mereka menganggap ini urusan pribadi saya. Jadi sebaiknya tutupi aurat orang lain. Tapi kalau sampai orang berzina disaksikan 4-5 orang, atau katakan diambil gambarnya, kemudian viral di luar, ini pria berarti sudah tidak punya malu. Oleh karena itu hukum zina dilakukan bukan untuk setiap orang berzina. Tapi untuk orang yang berzina, kemudian disaksikan paling sedikit 4 orang. Berarti apa? Masalahnya bukan masalah perzinahan aja. Masalahnya masalah perbuatan yang mengundang apa? Perbuatan yang tidak benar bagi umum. Atau membuat opini publik menganggap biasa hal seperti ini. Ini bahaya betul-betul. Oleh karena itu, perbuatan zina, perbuatan keji yang terang-terangan wajib ditegakkan hukum, bahkan disaksikan orang banyak supaya menjadi apa? Menjadi pelajaran dan menimbulkan efek jera bagi orang lain. Tapi kalau perbuatan jahat dibiarkan, lama-kelamaan orang beramai-ramai ikut berbuat jahat. Orang maling kecil dihukum di penjara, sedangkan maling besar para koruptor dibiarkan. Lama-kelamaan mereka mendaftar menjadi koruptor. Mendaftarkan menjadi koruptor. Jadi kesimpulannya, jangan pernah Anda pada saat ribut bersama suami Anda atau bersama istri Anda publish. Melibatkan banyak orang yang akan akhirnya membuat sayur yang Anda masak rusak karena banyak tangan masuk ke dalam. Ini membawa bumbu ini, akhirnya Anda kehilangan arah, tidak tahu apa yang harus dilakukan karena mendengarkan omongan orang. Dan kita tahu mendengarkan omongan orang hanya menambahkan was-was dalam hidup kita. Tapi kembali pada Allah, ikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya, dan tutupi aurat yang tidak baik, sebarkan yang baik, Anda akan hidup bahagia. Jadi kesimpulannya, seorang laki-laki hendak curhat kepada orang yang bisa memberikan nasihat, bukan kepada lawan jenisnya. Baik itu yang sudah bersuami atau seorang gadis. Ya. Dalam hal ini, hendaknya jangan sampai kita menambah persoalan kita. Ingat, peringatan-peringatan dari Nabi kita Muhammad SAW yang mengingatkan kita untuk tidak berduaan dengan wanita asing. Nah, wanita kalau ingin curhat, tanyalah kepada sesama wanita. Sesama ustazah atau wanita yang bijak. Kalau harus bertanya kepada ustadz laki-laki atau kepada orang laki, hendaknya didampingi. Jangan sendirian. Kita bicara ini ya untuk menjaga keselamatan saya. Diri saya sebagai contoh ustadz, saya nggak berani menerima wanita curhat berduaan bersama saya. Itu akan beresiko. Apalagi di hari tua orang seperti saya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah hina yang merusak nama baik kita, rumah tangga kita, akhirnya meninggalkan kenangan-kenangan yang buruk. Jadi jangan mengatakan saya yakin, saya bisa menjaga diri. Jangan. Anda harus tahu setan sengaja menumbuhkan di hati Anda perasaan yakin pada saat Anda berhadapan dengan apa? Dengan godaan-godaan seperti itu. Nah, lama-kelamaan Anda kehilangan kendali. Akhirnya setan menjerumuskan Anda ke dalam lembah kehinaan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di saat melarang orang berzina bukan mengatakan jangan berzina, tapi wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat perzinahan. Karena kalau kita dekat, lama-kelamaan kita akhirnya wal'iyadzubillah akan terjerumus di dalam. Masya Allah. Jadi dalam hal ini hendaknya laki-laki mengenal batasan dia pada saat dia akan curhat. Begitu juga wanita hendaknya curhat bersama wanita. Kalau curhat bersama seorang ustadz atau seorang bijak hendaknya didampingi. Supaya apa? Betul-betul tidak masuk dalam perangkap syaitan. Itu yang terbaik. Kemudian berkaitan dengan memblow up hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga ini merupakan kesalahan fatal. Akhirnya kita melibatkan publik dalam urusan pribadi kita yang tidak akan menyelesaikan persoalan. Jadi sebaiknya Anda bertanya kepada orang-orang yang ahli. Bertanya kepada orang yang bisa memberikan nasihat. Ya. Dan yakinlah, bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala merupakan jaminan keselamatan bagi Anda. Dan saya melalui berbagai macam pengalaman dalam persoalan semacam ini. Orang-orang yang
tidak gampang membuka persoalan rumah tangganya, datang kepada orang yang bijak, Allah kasih alhamdulillah rumah tangga mereka kembali dalam keadaan sempurna. Atau katakan si perempuan berpisah dari suaminya, mereka tidak sama sekali memblow up persoalan mereka di media, Allah kasih subhanallah kehormatan anaknya terjaga, kehormatan terjaga, dan dia diberikan pasangan suami yang lebih baik. Atau seorang laki-laki mengetahui perbuatan selingkuh istrinya, dia sudah memiliki beberapa orang anak. Kalau dia blow up, kesian anak-anaknya punya anak perempuan. Bagaimana kira-kira nanti kalau orang melamar anak perempuannya? Ibunya berbuat yang tidak baik. Si laki-laki tutupi auratnya, kemudian dia ceraikan istrinya. Dia tidak ceritakan sedikit pun alasan kenapa mereka bercerai. Si istri juga tidak menggugat, tidak menolak pada saat di pengadilan. Orang bertanya, apa yang menyebabkan kamu bercerai? Si laki-laki mengatakan, tidak ada kecocokan. Tidak ada kecocokan. Belum tentu dua orang yang baik bisa bersama-sama. Doakanlah mudah-mudahan masing-masing mendapatkan pasangan yang cocok untuk dirinya. Dia tidak ceritakan kejelekan suami. Tiap orang paksa. Ini merupakan persoalan kami. Ditolong jangan kalian ungkit-ungkit. Allah kasih subhanallah. Si laki-laki Allah berikan pasangan yang baik. Si perempuan karena kasusnya tidak di blow up, dia taubat, dia menikah dengan seorang pria, hidup berjalan dengan baik. Yang tersembunyi hendaknya kita serahkan pada Allah. Yang busuk tutup, sedangkan yang baik taburkan hingga orang betul-betul merasakan bahwa kebaikan itu betul-betul menyelimuti hidup mereka. Jangan speed yang kita buka, sedangkan yang harum-harum kita kita tutupi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan wanita kita dijaga kesucian mereka. Amin. Pria-pria kita juga betul-betul mereka menjaga diri mereka, mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini demi keselamatan dan kebahagiaan kita semua. Allah jauhkan dari hal-hal yang memalukan kita, merusak nama baik kita di dunia. Setelah Allah tutupi perbuatan buruk kita, jangan kita umbar. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang baik, berguna bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Jadi, ikhwan akhwat, benda berukuran 5 kali 10 cm itu pengaruhnya luar biasa ya. Kalau Ustadz Husain sudah katakan apapun yang sangat penting kita utamakan, tentu ada gangguan-gangguan perasaan lain seperti yang tadi ditanyakan untuk Pak Abu Bakar ya. Jadi gimana? Rasanya nggak hidup tanpa gadget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah untuk kita mendapatkan sesuatu keberkahan. Apapun yang kita dapatkan itu adalah keberkahan yang terbaik. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, langsung kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Yang kita inginkan ini adalah sesuatu yang diharapkan dan Allah akan berikan langsung. Jadi Allah akan memberikan sesuatu yang kita inginkan. Yang kalau kita tidak inginkan, tidak akan diberikan. Namun ada beberapa yang menjadikan viral. Jadi masuknya viral, masuknya gadget ini yang terpenting. Buat kita sesuatu yang aib, yang gak baik, yang gak menyenangkan, mau menyampaikan ke siapa? Mau ngomong sama siapa? Mau bicara sama siapa? Nggak ada. Dan susah berbicaranya. Lebih baik kita ketik dan kemudian menyebarkan. Dan akhirnya tersebar kemana-mana. Nah, aib ini menjadikan viral.
Menjadikan viral, tahu-tahu menjadikan ramai. Mungkin 1-2 orang tidak mendengar, namun dapat informasi dari teman-teman atau dari yang lainnya, itu kemarin ada viral. Mau tidak mau mendengar, dengan kagetnya, apa itu viralnya? Dia melihat, jadi banyak. Jadi viral ini yang menyebabkan munculnya. Apa sih yang menyebabkan kita ini senang dengan viral? Kita ketahui di dalam unsur kita ada sesuatu yang menciptakan, ada unsur yang menyenangkan, ada unsur yang membahagiakan, ada unsur yang tidak membahagiakan. Itu satu. Jadi unsur ini mengeluarkan agar supaya kita bisa menikmati. Nah, ketika viral, unsur-unsur ini mendukung. Unsur ini mendukung keviralan kita, maka viralnya akan terus mendukung. Kita mau kemana, mau bicara sama siapa, mau ngomong sama siapa, nggak bisa kita sebarkan. Nah, di sini pentingnya buat kita bahwa sesuatu itu kalau kita keluarkan menjadi besar. Kebaikan pun begitu. Kalau kita keluarkan bisa menjadi besar. Namun kebaikan itu nggak ada yang mau nonton, cuma ngelihat sebentar udah. Kalau kebaikan nggak bisa dilihat dengan sebaiknya, kecuali orang-orang yang benar-benar baik. Kalau orang-orang ini baik, dia akan mendapatkan menyenangkan. Dia akan menyenangkan ketika informasi berita yang baik ini datang. Orang itu akan senang mengambilnya, melihatnya, karena orang itu unsur yang masuk ke dalam dirinya orang-orang yang baik. Ada informasi yang baik. Bagaimana dengan yang tidak baik? Nah, itu dia. Jadi yang tidak baik seringnya dalam penelitian itu, ada satu penelitian ya, ketika kita melihat 2 jam berturut-turut melihat video ataupun Instagram ataupun TikTok 2 jam berturut-turut selama 21 hari. Jadi kalau 2 jam berturut-turut kita melihat film, nonton, ya, selama 21 hari kita terus-menerus, maka dia akan masuk menjadi adiktif. Menjadi kebiasaan untuk menonton, dan itu tidak akan pernah bisa lepas apabila sudah 21 hari tambah 21 hari tambah lagi 21 hari terus sampai setahun sampai 2 tahun terus menerus, jadi kental. Jadi kental 21 hari pertama kali dia mulai mengikat kebiasaan kita. Jadi jangan dibilang kalau itu kan cuma sebentar doang. Dilepas, ditonton 21 hari terus menerus akan menjadikan sekian banyaknya. Nah, itu satu hal di mana
kebaikan. Kalau kebaikan itu kita lihat, kita tonton, kita dengarkan, menjadikan nikmat, menjadikan kebahagiaan, maka dia akan terus menerus dan kita akan selalu mencari yang baik. Bagaimana dengan yang tidak baik? Yang tidak baik pun begitu. Jadi antara yang baik dan yang tidak baik akan sama apabila dia terus menerus. Nah, oleh karena itu sekarang misalnya seorang memviralkan viral yang negatif. Ketika dia negatif, dia viralkan keluarga yang tidak baik. Bagaimana keluarga yang tidak baik? Ya itu dia keluarkan. Efeknya kepada anak-anak kita, kepada kehidupan diri kita, itu yang akan besar. Dan pengetahuan itu akan terus dengan sedikitnya, walaupun tidak ada orang yang mendengarnya. Misalnya di sekolah ini anak-anaknya nggak ada yang tahu, ibu-ibunya nggak ngerti, tapi anak itu tahu ini viral. Orang tuanya memviralkan pengaruh mereka. Dengan sendirinya anak ini yang masih sekolah, dengan ketakutannya dia bahwa oh ibu saya viral, oh nanti mereka tahu. Jadi dengan anak lagi, temannya lagi berbicara, lagi ngobrol, pikirannya dia, pikiran anak itu menjas dirinya. Bukan kita menjas orang lain, tapi menjas dirinya, pikirannya dia ditekankan. Tuh lihat, dia membicarakan kamu. Dia membicarakan kamu tentang keluarga kamu yang viral. Dia ketakutan. Padahal itu cuman pikiran. Jadi dia hanya pikiran saja yang masuk ke dalam pikirannya, langsung dia berpikir, tuh lihat dia tersenyum sinis. Dia tersenyum sinis, dia bingung. Akhirnya dia tidak pernah bicara sama teman, tidak pernah ngobrol sama teman. Dia pulang sekolah, dia pulang di rumah, dia ngeliatin mama sama papanya lagi asik dudukan. Yang viral itu dia nggak tahu. Yang sudah diviralkan mama papanya udah selesai. Tapi dia nggak tahu akibat daripada itu kepada siapa? Anaknya. Kepada anaknya. Akibat daripada anak itu menjadikan kekhawatiran, ketakutan. Ini efek daripada berbagai macam peristiwa yang kita keluarkan. Viral dan banyak. Kalau yang viral, dia seneng. Viral itu apa? Coba kita melihat viralkan, oh ada seorang yang baik, yang orangnya santun. Kita bisa perhatikan orang yang baik, yang santun, namun akhirnya dia meningkatkan viral yang lainnya. Pertama saja membantu orang lain, membantu orang misalnya lagi naik beca, dikasih uang, dia bilang, oh bapak seperti ini, tapi tidak mengerti pakaiannya yang nggak benar, pakaiannya yang tidak baik, yang tidak bagus. Dia tidak memahami. Baik, tujuannya baik, memberikan kebaikan, tapi ada unsur tidak baik. Unsur ini adalah yang menguatkan pikiran kita benar-benar menjadi tidak baik. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan? Oleh karena itu sekarang berusaha
berusaha kita berbuat baik. Berbuat baik, berkata baik, punya perasaan kebaikan kepada siapapun. Kalau ada orang yang berbuat, mengatakan, melakukan sesuatu yang tidak baik, kita nggak perlu merespon atau berkomentar. Kita tidak perlu merespon dia. Mau ngapain kita merespon? Ketika kita respon, itu akan meningkatkan berbagai macam. Nggak perlu. Oleh karena itu, kita sebagai seorang yang baik, berbuat baik. Tinggalkan yang lama, lepaskan yang lama, buang yang lama. Tetapkan hati kita kepada kebaikan. Jadi, apa yang kita harus lakukan? Lakukanlah kebaikan. Perasaan kita kepada orang baik, menuju kepada kebaikan. Berkatalah yang baik, menyenangkan. Itu yang dibutuhkan oleh orang-orang. Insya Allah. Masya Allah. Jadi beneran ya Pak Abu Bakar, Ustadz, bahwa ketika kita buka aib meskipun sedikit, efeknya luar biasa. Yang kasihan justru anak-anak ya. Anak-anak dan dirinya pun pasti akan merasa nggak nyaman. Karena orang di saat melakukan perbuatan buruk, menyampaikan perbuatan buruk, apalagi menyebarkannya, itu yang pertama merasakan dampaknya diri sendiri. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Yang baik bila diucapkan, dilakukan atau disebarkan, Allah kasih subhanallah sebelum orang lain merasakan indahnya hatinya. Tenang, damai. Tapi begitu kita menyampaikan yang buruk, berkomentar buruk, berbuat buruk, itu Allah kasih langsung jiwa kita mengalami flek akibat dari apa? Apa yang kita lakukan. Allah berfirman, kala barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kala ini peringatan dari Allah. Jangan kamu lakukan hal yang serupa. Sesungguhnya rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan akhirnya menimbulkan karat di hati mereka. Jadi karat yang menumpuk di hati itu akibat perbuatan buruk. Begitu dia taubat, dia kembali pada Allah, melakukan perbuatan yang baik, satu persatu karat tersebut mengalami keguguran. Bersih kembali. Nah, fitrah kita yang suci bisa kita jaga, kita pelihara cahayanya, bisa juga kita tutupi dengan perbuatan kita. Maka Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menjaga kesucian jiwanya. Sungguh merugi orang yang menodai, mengotori jiwanya. Yang mengotori bukan orang lain. Orang walaupun katakan kita dibusuk, kita diburuk, kita tidak baik, tapi kalau kita baik, jiwa kita tetap dalam keadaan. Tapi begitu kita berbuat buruk, di sana mulai jiwa kita mengalami betul-betul hal-hal yang tidak nyaman. Kalau kita taubat segera hilang, kalau tidak dia akan terus mengarat sampai menimbulkan waliyadzubillah yang amat menyedihkan, menutupi hati kita. Jadi hendaknya kita taburkan yang baik, tutupi yang buruk, dan kita cari nasihat dari orang-orang yang bisa memberikan nasihat. Bukan sembarang kita curhat mengadu kepada apa? Kepada setiap orang. Sebagai penutup, Mbak Nuning, ada seorang perempuan ribut sama suaminya. Dia datang curhat kepada teman-teman wanitanya. Dia ceritakan suaminya begini. Teman-temannya semua oh kalau kami sih nggak tahan. Kalau kami nggak tahan gitu. Kalau kita langsung akan menuntut untuk berpisah. Masa kita selamanya perempuan harus direndahkan? Ini bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Kita harus berontak terhadap pria semacam ini. Terprovokasi dong. Masih perempuan yang salah curhat, akhirnya apa? Pisah dari suaminya. Padahal di hatinya masih ada suka sama suami. Suami juga masih suka pada istrinya. Karena terprovokasi, akhirnya mereka pisah. Yang menanggung akibatnya kan dia, bukan yang memberikan nasihat. Nah, setelah mereka berpisah, si perempuan sering datang ke tempat teman-temannya. Duduk-duduk. Ternyata temannya mengatakan,
Jangan sering-sering ke rumahnya. Kamu kan seorang janda. Saya takut nanti suami saya akhirnya apa? Tergoda. Mereka yang menganjurkan untuk apa? Berpisah. Tahu-tahu sekarang mereka Nggak mendukung. melarang temannya untuk sering-sering datang. Takut nanti suaminya tergoda, kan dia seorang janda. Jadi kita lihat bagaimana apa yang tidak mampu mereka lakukan, mereka salurkan melalui teman mereka yang menjadi korban, sedangkan mereka mengatakan, rasain kamu laki-laki. Padahal bukan suaminya. Bahaya enggak? Bahaya banget. Jadi jangan sekali-kali kita curhat di tempat yang salah. Laki-laki juga jangan curhat kepada teman-teman yang tidak bijak, akhirnya mendorong dia untuk berpisah dari istrinya. Atau mendorong rumah tangganya semakin runcing. Laki-laki mengadu kepada temannya. Saya selalu kalau pulang terlambat, istri mengamuk. Temannya mengatakan, kamu sengaja pulang besok. Yang ribut kan dia kan? Akhirnya lama-kelamaan si perempuan gak tahan, sampai akhirnya pisah. Setelah pisah baru mereka nyesel. Kenapa? Ya, kenapa harus bertanya kepada orang-orang yang tidak bijak? Jadi mudah-mudahan kita selalu mengutamakan petunjuk Allah, akal sehat, kesadaran, dan selalu bertanya kepada orang yang mengingatkan kita dalam kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.